Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 11 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-15. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Penginjil Markus mencatat, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki tetapi tidak boleh memakai dua baju. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil dan sabda Yesus hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Sangatlah menarik untuk menyimak syarat yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya dalam menjalankan tugas perutusan, bahwa mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Roti pun tidak boleh, juga bekal dan uang dalam ikat pinggang pun tidak boleh. Boleh pakai alas kaki, tapi tidak boleh memakai dua baju. Sebuah tuntutan, syarat yang sungguh radikal, tegas, dan jelas. Dalam konteks iman, tuntutan ataupun syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ini tujuannya jelas, yakni supaya para murid tidak boleh mengandalkan hal-hal lain, apalagi mengandalkan kekuatan manusia, selain mereka hanya mengandalkan kuasa dan hidup dari penyelenggaraan ilahi Tuhan semata. Dengan kata lain, Tuhan Yesus meminta para muridnya agar dalam menjalankan tugas perutusan, mereka hidup miskin di hadapan Allah, yang artinya mereka hendaknya menggantungkan segala hidup dan pekerjaan perutusan itu kepada kekuatan dan kuasa Tuhan saja. Maka sikap hidup berpasrah pada kuasa dan belas kasih Tuhan menjadi sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan di dalam hidup para murid. Dalam konteks relasi sosial, kondisi tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan ini mengindikasikan sebuah kondisi siap dan terbuka untuk beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan hidup yang baru. Orang mau hadir di lingkungan ataupun masyarakat yang baru dengan sebuah keterbukaan untuk belajar, menerima, dan hidup dari apa yang disuguhkan oleh lingkungan masyarakat tersebut, tanpa mengandalkan atau membanggakan apa yang dia miliki atau punyai dari lingkungan asalnya. Sering karena orang mengandalkan dan melekat pada apa yang dia miliki dan bawa dari lingkungan dan budaya asalnya, sehingga ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru, dia susah beradaptasi, lalu dapat muncul syok budaya, bahkan konflik budaya. Ujung-ujungnya dia tidak bisa bertahan dan misi pun gagal. Pesan inspiratif kedua adalah tongkat. Juga menarik untuk memahami mengapa Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk jangan membawa apa-apa dalam perjalanan ketika melaksanakan tugas perutusan. Namun Tuhan Yesus mengizinkan para murid untuk membawa tongkat. Seperti kita dengar dari catatan penginjil Markus tadi, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Jadi yang dibolehkan untuk dibawa di dalam perjalanan ketika melaksanakan tugas perutusan itu adalah tongkat. Pertanyaannya, mengapa tongkat? Tongkat secara harafiah adalah sepotong batang bambu, rotan, kayu, dan sebagainya yang agak panjang yang dibawa atau digunakan seseorang yang bepergian, entah gembala, orang-orang tua, maupun orang buta. Tongkat itu berfungsi sebagai penopang, pegangan ketika berjalan, ataupun penyokong dan penuntun. Secara metaforis, tongkat melambangkan kekuasaan baik manusiawi maupun ilahi. Dalam konteks iman, tongkat dapat dimengerti juga sebagai penyertaan dan pertolongan Tuhan.
Karena itu bisa dipahami mengapa Yesus membolehkan para murid dalam tugas perutusan membawa tongkat yang dapat diartikan sebagai sebuah kesadaran bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada bersama orang yang diutusnya. Bahwa Tuhan akan selalu hadir menjadi penopang, penyangga, pegangan, dan penuntun dalam menjalankan hidup dan tugas perutusan. Maka kesadaran iman akan kehadiran dan penyertaan ini harus melekat erat dalam hati dan seluruh tindakan sang utusan. Saya menggarisbawahi tongkat sebagai penuntun yang merupakan alat bantu bagi seorang buta sehingga bisa mendeteksi arah jalan. Kita belajar untuk dalam hidup kita tidak kehilangan arah jalan, maka hendaklah selalu memiliki penuntun hidup yang mengarahkan hidup pada tujuan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan penopang dan penuntun hidup. Dalam hubungan vertikal, Tuhan adalah penopang, penyokong, dan penuntun hidup kita orang beriman. Namun dalam tataran horizontal, mari jadikanlah diri kita dan hidup kita untuk menopang, menyokong, menuntun hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka boleh diberdayakan untuk berjalan sampai kepada tujuan. Pesan inspiratif ketiga adalah kebaskanlah debu. Saya juga tertarik untuk menggarisbawahi sabda Yesus bahwa kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Spontan sabda ini nampak sangat tegas dan memberi sinyal hukuman sebagai peringatan. Namun yang saya ingin tekankan adalah pesan bahwa kalau kita memberikan sebuah nasihat ataupun ajaran yang baik, tetapi kalau orang tidak mau dengar dan terima, ya Yesus bilang tinggalkan saja orang itu. Tidak perlu untuk buang-buang waktu, tenaga, dan energi yang akhirnya tidak bermanfaat. Karena apa artinya memberikan mutiara kepada makhluk yang tidak menghargainya? Toh tidak ada manfaatnya. Maka mutiara itu sebaiknya disimpan dan nanti diberikan kepada makhluk yang sungguh menghargainya. Sehingga Yesus bilang, pindah saja ke tempat lain. Tetapi Yesus juga katakan, kasih peringatan kepada mereka bahwa mereka telah menolak sebuah mutiara yang berharga dan mereka akan menyesalinya nanti. Jadi pesannya bagi saya jelas, yakni jangan buang-buang waktu, energi, dan segalanya untuk orang yang tidak mau mendengarkan dan menerima nasihat kita ataupun ajaran baik yang hendak kita berikan kepadanya. Tetapi kasih ingat dia bahwa suatu saat dia akan menyesalinya. Sebagai catatan tambahan, ada kesaksian yang dijumpai di dalam pelayanan para murid Tuhan bahwa sabda Yesus tentang kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan menjadi semacam kewibawaan dan senjata rohani yang digunakan oleh para murid Tuhan ketika menghadapi kondisi di mana mereka tidak diterima dan tidak didengar. Ada banyak kejadian di mana musibah pun dapat terjadi di tempat itu. Tapi kadang orang salah memahaminya seolah sebagai sebuah kutukan. Kebaskanlah debu itu bukan tindakan mengutuk, melainkan merupakan sebuah tindakan peringatan yang tujuannya supaya orang menyesali dan bertobat. Sehingga unsur penting yang perlu mendapat perhatian dalam kebaskanlah debu itu yakni pertobatan. Mari kita belajar untuk menjadi murid Tuhan yang terlibat di dalam tugas perutusannya dengan hanya bersandar dan mengandalkan kuasa Tuhan saja. Tuhan memberkati.